Well, good morning everyone. Welcome to Bahasa Asing 4 class academic presentation for accounting students. Ini kita memasuki materi keempat ya, tetapi ini diambil dari buku Giving an Academic Presentation in English, bukunya Adrian Walworth. Berbeda dari materi-materi yang sebelumnya kita ambil, sudah kita bahas gitu ya. Jadi di LMS ada dua buku, ada dua reading materials. Nah, biasanya itu kita ambil dari buku satunya yang A Student Guide to Presentation. Sekarang kita bahas dari buku yang satunya ya. Jadi ini judul babnya adalah Pronunciation, Intonation, and Speed of Voice. Jadi melanjutkan dari pembahasan kita kemarin yaitu tentang individual presentation. Improving personal individual performance of presentation. Jadi memperbaiki performa atau kinerja presentasi individu ya. Salah satu unsur nanti yang harus ditingkatkan atau dalam kaitannya gitu ketika fokus pada bahasa yaitu adalah pronunciation, intonation, and speed of voice. Terutamanya bahasa Inggris ini kan bukan bahasa ibu kita ya. It's not our mother tongue, it's not our native language. Jadi kita harus berusaha lebih keras gitu dalam melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Selain tentu saja intonasi dan kecepatan dalam kita berbicara juga mempengaruhi pemahaman dari audiens terhadap apa yang kita sampaikan, ya. Nah, nanti ini apa saja yang akan dibahas gitu ya. Nanti ini akan ada beberapa part untuk meningkatkan unsur-unsur tersebut, gitu ya, yaitu pronunciation, intonation, and the speed of voice. Yang pertama ini kenapa sih kita harus memperbaiki pelafalan kita, gitu? Karena kalau dalam bahasa Inggris banyak kata yang sebenarnya tuh sama gitu tulisannya, cara bacanya, tetapi nanti penekanannya berbeda dan penekanan ini bisa jadi atau sebagian besar akan merubah makna dari kata tersebut gitu. Sehingga kita juga harus menyesuaikan penekanannya dengan makna yang kita maksudkan. Jadi kalau penekanannya saja beda, ini nanti bisa berbeda juga gitu ya pemahamannya, maknanya. Nah, biasanya dalam presentasi yang berdurasi sekitar 10 menit, biasanya dalam ujian skripsi itu presentasinya sekitar 15 menit gitu ya. Kalau yang 15 menit ini 10 menit itu biasanya tercantum di dalamnya itu sekitar 1.500 kata. Tapi berarti kalau 15 menit dia tinggal ditambah setengahnya gitu ya. Berarti sekitar 2.250 kata. Jadi ini yang sebenarnya uh, penting bagi yang besar gitu ya, karena sampai atau tidaknya makna ini ya dari apa yang kita sampaikan, penggunaan kata-katanya. Sehingga kata-kata ini haruslah akurat pelafalannya, karena uh, ya kita bisa menampilkan PowerPoint, kita bisa memberikan handout, but the start of the presentation is the presenter, ya bukan PowerPoint-nya, bukan handout-nya. Sehingga inilah yang harus kita tingkatkan agar pemahaman audiens juga semakin tinggi gitu ya. Lalu apakah pronunciation kita itu dipengaruhi oleh aksen gitu ya? Jawabannya iya. Aksen memberi pengaruh gitu ya terhadap kejelasan atau kesesuaian makna dengan pelafalan kita. Kalau saya sendiri dari Jawa Barat ini biasanya memang kami tidak begitu punya aksen. Hanya mungkin di inflection seperti
eh, seperti kalimat itu terdengarnya jadi seperti kalimat tanya. Kalau misalkan orang Medan, orang Papua, merdeka, ya kalau orang Sunda biasanya merdeka, gitu ya. Jadi inflectionnya saja. Kalau aksen mungkin kami tidak terlalu punya, jadi tidak mempengaruhi, tidak begitu berpengaruh besar terhadap pelafalan. Sedangkan orang-orang dari suku lain gitu ya, ini cukup punya aksen, bahkan dari negara tertentu itu ya. Jadi nanti kalau dalam, seperti contohnya di India, itu kan kuat sekali aksennya, sehingga dari kita mendengarkan saja tanpa melihat wujudnya bisa tahu, oh yang berbicara ini orang India. Termasuk misalkan orang Singapura, makanya nanti muncul Singlish, Singaporean English. Hanya don't be like that lah, gitu ya. Jadi ini aksen bahasa Inggrisnya terpengaruh besar secara signifikan oleh aksennya. Orang-orang di Indonesia beberapa suku pun banyak yang seperti itu gitu ya, banyak yang jangankan berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Indonesia saja masih terpengaruh. Nah, ini jadi harus, bagi yang kita memiliki aksen yang kuat, berarti kita harus berusaha lebih keras untuk meredam aksen kita dan bisa berbicara dengan uh, bahasa Inggris, agar bahasa Inggris, pelafalan kata-kata dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat, gitu ya. Biasanya gitu ya, yang sering, kesalahan yang sering terjadi adalah put the stress on the wrong part of the word. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan sebenarnya mungkin tidak terlalu, dalam pelafalan aslinya ya, tidak terlalu memiliki penekanan kata. Penekanan kata nanti masuknya di penggunaan atau kontekstualisasi kata. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman buka kamus, nanti di dalam kamus itu ada namanya phonetic transcription, yang dalam kamus itu diberi garis miring. Lalu ada tulisan. Tulisannya ini sebenarnya seperti, kalau dari teman-teman Muslim mungkin lebih familiar gitu ya. Seperti ada nanti huruf hijaiyah, A, Ba, Ta, Sa, Ja. Nah, A, Ba, Ta, Sa ini adalah cara bacanya dengan huruf konsonan A. Sedangkan nama katanya adalah alif, ba, ta, sa, ho, dal, da, ro, za, gitu ya. Jadi seperti itu. Bahasa Inggris juga seperti itu. Ada katanya, ada cara bacanya. Penulisan kata dengan cara dibacanya belum tentu sama. Banyak yang berbeda. Sehingga ini, karena cara bacanya ini ditentukan gitu ya, karena berbeda sehingga harus ada ketentuannya. Nah, ketentuannya ini pun termasuk di dalamnya adalah penekanan. Contohnya kata interesting. Penekanannya ada di kata est. Interesting. Berbeda dengan interesting. Ini maknanya bisa berbeda. Ya, jadi kita harus sesuaikan itu. Kalau ragu, kata yang akan kita ucapkan ini penekanannya di sebelah mana, terutama kata-kata yang silabelnya banyak. Silabel itu misalkan balpowin, berarti ada 3 silabel kata tersebut. Nah, kalau katanya silabelnya makin banyak, ini makin bisa bisa jadi membingungkan, gitu ya. Walaupun sebagian besar huruf, hampir semua huruf dalam bahasa Inggris itu hanya punya satu penekanan, tapi bisa jadi mungkin ada yang dua. Nah, ini yang harus kita sesuaikan. Kalau kita tidak tahu caranya bagaimana, ya harus kita buka kamus. Kita cari kata yang akan kita lafalkan, kita cari pelafalannya seperti apa. Lihat di dalam kata tersebut huruf-huruf yang ada dalam garis miringnya. Nanti kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau dalam hizaiyah ya, a, ba, ta, sa, za, ho, dal, da, ro, za, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris nanti me, be, she, je, he, ge, gitu. Jadi, belakangnya. Kalau tadi huruf hijaiyah menggunakan konsonan a ya. Kalau dalam bahasa Inggris hurufnya saja disertai Lalu kesalahan berikutnya adalah mispronounce a vowel sound. Jadi huruf vokal itu sering salah diucapkan. Karena balik lagi dalam bahasa Inggris pelafalan dengan penulisan itu berbeda. Jarang sekali yang sama. Jarang sekali yang sama. Ya. Pensil, pencil gitu ya. Tulisannya P-E-N-C-I-L. Kalau pennya saja ballpoint sama tulisannya sama, bacanya sama. Tapi kata-kata lain
hampir sebagian besar itu berbeda. Jadi ini yang harus kita sesuaikan. Misalkan kata forced. Ini bisa terdengar seperti kata first. Padahal yang pertama, yang forced, itu dipaksakan. Kalau yang kedua, ini kata pertama. Jadi eh, terdengar mirip tetapi berbeda. Jadi kita sebagai seorang presenter, ini kita tidak bisa, ya, ya itu tergantung audiensnya, bagaimana kemampuan bahasa Inggris mereka, kupingnya mereka, listening skillnya mereka seperti apa. Tidak bisa. Kita yang harus make sure pelafalan kita ini sesuai. Jadi vowels ini mempunyai peranan penting bagaimana sebuah kata ini nantinya dimaknai oleh yang mendengarkan. Lalu selain vowel juga yang sering salah adalah konsonan. Misalkan kata thank dengan thank. Kalau yang thank ini berterima kasih, th, thank. Lidahnya agak digigit dulu sedikit. Kalau thank, ya langsung saja thank dikeluarkan, dibulatkan. Tapi kalau thank, pertama T-nya itu agak digigit. Nah, ini kan berbeda jauh. Yang satu berterima kasih, yang satu thank baja. Kalau kita tidak sesuai, ini bisa salah kaprah. Termasuk juga kata think dengan think. Yang pakai K, think, itu adalah berpikir. Tapi kalau benda, hal, think. G dengan K-nya berbeda. Think, kalau K ada seperti, kalau dalam huruf hijaiyah itu kolkolah gitu ya. Bujadin. Kalau dalam uh, bahasa Inggris, kalau yang G itu biasa, tidak kol-kolah. Kalau yang kol-kolah adalah yang K. Think dengan think itu berbeda. Jadi maknanya juga kan berbeda. Dari cara pelafalan, ketika kita presentasi, audiens sudah harus bisa menebak itu. Lalu juga nanti kesalahan-kesalahan lainnya akan muncul karena memang akurasi, misalkan kata yang baru belum kita dengarkan sebelumnya, jarang kita gunakan gitu ya. Jadi itu harus kita make sure terlebih dahulu. Ini kalau sekarang uh, untuk mengetahui bagaimana sebuah kata dalam bahasa Inggris itu dilafalkan, kita bisa dengan mudah akses internet gitu ya. Ada situs yang namanya uh, TTS Demo gitu ya. Jadi text to speech, kependekan dari text to speech, TTS gitu ya. Ini berupa website, nanti kita, atau namanya disebut juga Oddcast. Nanti kita tinggal ketikkan katanya, lalu nanti ada bagaimana kata tersebut dibunyikan. Atau kita juga bisa membuka misalkan Translate, Google Translate. Jadi kita tinggal ketikkan katanya, nanti selain muncul artinya atau maknanya dalam bahasa tujuan, misalkan dalam bahasa Indonesia, tetapi akan muncul juga icon speaker. Kalau kita tekan icon tersebut, nanti akan keluar suaranya seperti apa. Kata tersebut dibunyikan seperti apa. Lalu ada juga website DeepL/Translator. Ini juga sama sebenarnya seperti Google Translate. Jadi mana yang uh, tidak perlu bawa-bawa kamus gitu ya. Sekarang lebih praktis. Jadi seharusnya akuritas bagaimana sebuah kata diucapkan ini lebih tinggi lagi gitu ya, tingkat akuratnya. Lalu perbedaan antara penulisan dengan pelafalan ini juga bisa kita lihat dari misalkan a multi-syllable word. Jadi ini inovatif. Ini nanti apa ya? Sama seperti misalkan kita rubah, kalau kata inovatif ini, aduh, mungkin ini lebih lebih apa ya? Lebih lumrah lah karena sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata inovatif. Tapi misalkan kita sulit gitu ya, tipsnya atau triknya adalah dengan mencari sinonim dari kata tersebut yang lebih lumrah digunakan. Misalkan inovatif itu kan ya artinya baru. Kenapa kita tidak digunakan kata new? Kan itu kan lebih kentara gitu ya perbedaannya. Uh, Lebih jauh lebih mudah.
Ketika kita kata new ya, new year gitu ya. Itu kan lebih paham lah kita gitu ya. Jadi kita bisa ganti katanya seperti itu. Kita cari sinonimnya. Atau misalkan eh, kita ganti atau kita hindari kata-kata yang sebenarnya eh, kata-kata konsonan yang sulit. Misalkan usually. Walaupun tulisannya usually, tapi bacanya usually. S-nya tuh agak Z. Atau thesis. Thesis. T-nya agak digigit itu tadi seperti kata thank. Nah, ini mungkin kita bisa ganti dengan kata usually. Ini kita bisa ganti dengan often. Tapi ingat, kata often T-nya tidak dibaca. Jadi tidak often, tapi often. F-nya ringan. Kalau oven itu ya mesin yang bikin kue ya. Kalau sering, usually ini bisa kita ganti dengan often. Atau kata thesis kita ganti dengan paper. Ini kan lebih memudahkan. Ya, atau misalkan kata worldwide itu kan cenderung kepleset, lidahnya cenderung tergulung. Ini bisa kita rubah dengan globally. Kan lebih mengalir. Globally, worldwide, worldwide. Itu lebih keseleo, kecenderungan atau probabilitas untuk keselionya lebih tinggi. Ini tadi selain Google Translate dan semacamnya, ini juga ada beberapa situs lain yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk memastikan, untuk make sure dari bagaimana sebuah kata dilafalkan gitu ya. Ada howgsay.com, learnerdictionary.com, oxfordlearnerdictionaries.com, dan juga wordreference.com. Ini nanti gambarnya ya, tadi kalau Google Translate, nanti ketika kita menulis katanya, nanti akan ada logo atau icon speaker. Nah, ketika kita tulis, nanti akan keluar bunyi bagaimana kata tersebut dilafalkan. Kita tinggal meniru saja, jadi tidak perlu membaca namanya phonetic transcription atau cara baca yang di kamus itu ditulis di dalam garis miring. Oke, tadi terputus, saya lanjutkan kembali. Ini gitu ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris pun ada sistemnya cara baca karena eh, penulisan dengan pelafalan berbeda. Jadi sebenarnya sistemnya cukup jelas. Misalkan innovative, method, signature itu lebih jelas. Nah, yang kurang jelas nanti adalah pelafalan, penekanan dari silabel-silabel yang ada itu yang mana yang diberi tekanan. Misalkan kata inovatif atau inovatif, inovatif atau inovatif. Jadi penekanan itu sama seperti agak kita tinggikan lah. Eh, Kalau misalkan kita kurang bisa menebak mana yang diberi tekanan. Biasanya yang lebih tinggi, sama seperti kita bernyanyi. Sama seperti bernyanyi, makanya saya sering memberikan analogi dalam berbahasa itu seperti penyanyi ya, presenter itu seperti itu. Lalu juga vowel sound. Ini sama seperti dalam bahasa Arab. Ada yang dibaca satu harokat gitu ya, ada yang dibaca dua harokat. Bahasa Inggris pun sama seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ya, rata-rata semua ya satu, tidak atau jarang yang dibaca panjang. Kalaupun ada dua huruf vokal yang ditulis berurutan, ya dibacanya dua. Misalkan apa? Hibaan, hiba a ya, setelah b ada a, lalu ada an. Hibaan ada dua, tidak dibaca hiban gitu ya. Jadi itu yang akan cukup menyulitkan. Lalu yang menyulitkan lainnya adalah bahasa Inggris itu ada yang disebut silent noun. Silent noun, sorry, silent consonant. Yes. Tadi seperti kata often, padahal ditulisnya OFTEN, T-nya itu tidak dibaca. Jadi tetap often. Sehingga ada kata T-nya ini namanya silent. Dan ini cukup banyak kata-kata seperti ini. Misalkan kata sign, G-nya itu nggak dibaca.
G-nya hilang atau silent atau signature. 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 G-nya nggak dibaca, nggak signature. 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 G-nya hilang. Kalau yang tadi panjang pendek huruf vokal itu contohnya kata meet dengan mat. Meet bertemu gitu ya. I-nya itu dua. Berbeda dengan kata meat daging MEAT atau kata mat E-nya satu dibacanya mat. Ini verb duanya meat ya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau kita tidak tahu ya tadi caranya. Bisa buka kamus atau bisa buka website-website tersebut. Lalu bagaimana sih untuk memastikan uh, cara kita ketika sebelum presentasi kan biasa kita latihan. Nah, ketika kita latihan sebenarnya ada cara untuk memastikan bahwa pronunciation kita itu sudah native atau belum. Jadi caranya adalah menggunakan uh, ada yang namanya jadi kita merekam entah itu video ataupun audio nanti dari apa yang kita sampaikan, ujaran kita itu nanti dibuat subtitle. Jadi seperti kita nonton film ada subtitlenya kan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan sudah sesuai atau bisa diolah, bisa dicerna tidak oleh si mesin. Contohnya di Microsoft PowerPoint itu ada ya fitur subtitle. Jadi nanti akan muncul tuh. Saya rasa Zoom juga ada ya. Tapi ini saya tidak aktifkan. Nanti kalian bisa coba sendiri untuk memastikan bahwa oh presentasi saya ini bahasa Inggrisnya sudah sesuai atau belum. Karena si mesin ini cukup objektif gitu ya. Jadi tidak seperti telinganya manusia yang kadang salah-salah dengar gitu ya. Kalau mesin ini dia lebih akurat. Jadi nanti ketika memang tidak sesuai ya nanti subtitlenya tidak akan sesuai dengan kata yang sebenarnya kita maksudkan. Jadi akan tertulis subtitlenya seperti apa yang didengar oleh mesin tersebut. Ini caranya, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya di bukunya Adrian Wallwork. Lalu, apa lagi? Dalam beberapa, jadi misalkan, terutama teman-teman akuntansi ya, akan banyak berkecimpung dengan angka. Kalau saya dari sastra Inggris ya tidak terlalu banyak ketika presentasi dengan angka. Kecuali mungkin terkait pengajaran dan lain-lain. Tapi kalau berhubungan dengan angka, nah ini yang harus angka ini merupakan salah satu eh, bentuk kata. Jadi sebenarnya angka pun kata gitu ya. Karena kan bisa terbilang, bisa ditulis angka. Bisa in numbers, bisa secara terbilang. Kalau secara terbilang artinya kan kita membacakan seperti kita membaca kata-kata lainnya. Nah ini yang ketika terbilang inilah yang harus menjadi patokan kita. Misalkan angka kata 13, 30, 13, 30. Nah, 13 ini 13, tinnya ini harus ditekankan. Kalau tidak ditekankan, bisa jadi terkesan seperti bukan angka bukan belasan gitu ya. Jadi seperti 30 kalau tidak terdengar N-nya. Padahal kan maksud kita 13 bukan 30. Jadi 1330, 1330, 1330. Jadi ini harus sesuai. Yang mana yang pakai N, mana yang tidak. 13 penekannya di tin, 30. Kalau 30 penekanannya di 13, 30. Jadi penekanannya berbeda. Make sure you clearly enunciate the N in 13, 14. Jadi kalau angka belasan, kita harus memastikan membaca huruf N-nya. Lalu juga bahasa Inggris biasanya memiliki kata-kata teknis yang mungkin juga apa ya bisa jadi sudah diserap atau belum. Ya, jadi kita harus memastikan. Say your keywords
and English technical words more slowly. Some English technical words and acronym and abbreviation are also found in many other languages. Misalkan kata lockdown, hardware, PC, CEO, ID, apalagi online, gadget gitu ya. Nah, ini kan kita harus sesuaikan. Harus kita baca sesuai dengan asal-katanya bahasa Inggris gitu. Jadi kita pelafalannya ya harus bahasa Inggris. Tapi ketika sudah diterjemahkan, misalkan kata gadget jadi gawai, ya bacanya gawai, G-A-W-A-I. Jangan gawai. Bukan seperti itu cara bacanya. Termasuk juga kata misalkan Jakarta, Yogyakarta. Dia baca seperti dia bagaimana dibaca ketika orang asli mengatakan. Jadi jangan Jakarta, Jakarta. Tidak seperti itu. Makanya sekarang mulai bergeser. Kalau zaman dahulu mungkin Meksiko gitu ya, atau Paris. Kalau sekarang biasanya mengikuti sesuai bagaimana kata tersebut dilafalkan oleh penduduk aslinya. Misalkan Mexico untuk Meksiko, atau kalau bahasa Indonesia kan tetap Meksiko ya, jadi bacanya Meksiko, tapi kalau dalam bahasa Inggris dilafalkannya Mexico, lalu kata Paris menjadi Paris. Karena di orang aslinya membacanya seperti itu. Jadi ada pergerakan, pergeseran juga cara baca. Ya. Lalu apa lagi ya? Word consisting of two words have the stress in English on the first syllable. Jadi kalau ada dua kata yang digabungkan jadi satu, penekanannya itu selalu di kata pertama. Misalkan tadi kata hardware, yang ditekankan adalah kata hard-nya. Hardware. Supermarket. Supermarket. Jadi yang diberi tekanan adalah kata sub-nya. Lalu mobile phone. Mobile phone. Kata mo-nya yang diberi tekanan. Silabel pertama dalam kata pertama. Lalu kalau dua katanya ini merupakan gabungan dari kata kerja dan pronunciation, yang diberi penekanan adalah kata kerjanya. Jadi verb dan pronunciation, misalkan kata backup, yang diberi penekanan kata back-nya. Lalu kalau login, yang diberi penekanan adalah kata log-nya. Lalu misalkan apa lagi? Come in, yang diberi penekanan in-nya. Dan lain-lain. Jadi yang diberi penekanan adalah kata pertama. Lalu letters in acronym have equal stress. Kalau katanya berupa akronim, huruf inisial atau huruf pertama dari katanya yang diambil, seperti misalkan personal computer, jadi PC, dua-duanya diberi penekanan yang sama. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Termasuk juga kata CEO. CEO. Jadi berbeda gitu ya. Lalu berikutnya ending. ID dalam ending. Ini perbedaan juga dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada tenses penanda waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada. Kita cukup menambahkan time reference-nya saja. Misalkan hari ini ya berarti present. Gitu ya. Dulu berarti past. Kalau dalam bahasa Inggris ini mungkin hari ini, dulu, in the past, in the present-nya mungkin tidak ada, tapi dari struktur kalimatnya sudah bisa terlihat bahwa ini itu present atau past tense gitu ya. Dan kalau merubah dan melihatnya gitu ya dari perubahan kata kerjanya. Kalau kata kerja past tense berarti nanti akhirannya ada ed-nya. Nah, kata ed ini juga harus dibaca, ya, tidak bisa kita tinggalkan. Karena kalau tertinggal nanti tidak ada bedanya antara kata tersebut dengan uh, kata kerja dalam bentuk verb satunya. Misalkan kata focus menjadi focused, follow jadi followed, inform jadi informed. Lalu juga ini diseret.
Biasanya kalau dalam bahasa Inggris agar terkesan natif itu harus diseret. Misalkan focused, bukan focused. Follow, bukan followed. Followed, bukan informed, tapi informed. Jadi diseret cara baca. The number of syllable of a verb in its infinitive form, focus, and in its past form, focused. Ada T-nya, jadi ed-nya itu focused, tidak dibaca focused, focused, tidak, is the same. The only exception and are verbs whose infinitive forms end in D or T. Example, edit, painted. Nah, ini karena add harus ditambah lagi edit. Ada ed-nya. Paint, painted. Jadi ditambahkan ed. Kalau tadi kan nggak focus, jadi focused. Tapi kalau edit, painted, ada ed-nya. Kalau kita salah melafalkan ini, audiens akan kesulitan meraba ini verbnya verb berapa, past tense-nya, past tense apa, gitu ya. I am very worried that my audience will not understand my English pronunciation. Which sound do I need to worry about? Nah, ini juga paling penting. Salah satu yang sering terluputkan, tapi sebenarnya penting, gitu ya. Jadi, bagaimana kita apa ya, konsisten terhadap bahasa Inggris yang kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan British English atau American English? Karena nanti beberapa pronunciation-nya berbeda. Ini juga harus kita sesuaikan kalau kita melihat tadi mau cek pronunciation di kamus. Kamus yang kita jadikan acuan ini British atau American English. Termasuk juga tadi pakai website. Website-nya American atau British English. Kalau Google Translate ini nanti bisa lebih mudah di bagian atas nanti ada pilihan English, Englishnya ada US, ada UK. Nah itu kita harus setting gitu ya. Jadi agar ketika kita ketikkan katanya, kita klik gambar speakernya, terdengar bunyinya sesuai dengan jenis bahasa Inggris yang akan kita gunakan sehingga tidak tertukar-tertukar. Karena ini penting untuk konsisten. Kalau mau US, US terus, mau UK, UK terus. Jangan dibolak-balik, jangan dicampur-campur. Lalu yang menjadi tantangan juga biasanya adalah apa ya, multi consonant. Jadi seperti huruf konsonan berderetan dua, tapi dibaca satu. Tadi contohnya kata think, thank, th gitu ya. Itu kan cukup menyulitkan. Ini jadi kata think, uh, think dan lain-lain. Jadi uh, kita harus menyesuaikan agar sesuai, tidak boleh berbeda. Lalu juga multi-syllable word, ini juga menyulitkan karena terlalu banyak rentetan. Misalkan difficult, itu kan ada 3, difficult. Photographic ada 4, chemical ada 3, kilometer, contribute. Ini juga sering banyak yang salah tadi kaitannya dengan penekanan. Di silabel yang mana yang diberikan penekanan? Kita harus make sure. Kalau memang tidak tahu, gitu ya. Kalau tipsnya adalah setelah cek gitu ya di kamus atau di website kata-kata ini yang akan kita sampaikan, cara pelafalannya gimana, lalu latihannya adalah speak slowly and enunciate clearly. Jadi kita harus berbicara lebih pelan-pelan dulu gitu ya, jangan terlalu cepat karena kalau nervous biasanya cenderung berbicaranya itu jadi cepat. Jadi seperti ini gitu bicaranya karena nervous. Nah, itu tidak baik. Kemungkinan probabilitas untuk keseleoknya ketika melafalkan jadi lebih tinggi. Harus apa ya? Diperlambat terutama ketika latihannya. Make sure kita benar-benar melafalkan pronunciation-nya dengan jelas sejelas mungkin. Terrible. Terrible. This is very terrible. Kalau sudah jago, cepat silahkan.
Tapi yang sering salah kaprah adalah berbicara cepat untuk menutupi kegugupan atau ketidaktahuan. Justru ini bisa jadi bunuh diri gitu ya. Kalau sama seperti kita belum terlalu jago nyetir, tapi nyetirnya ngebut-ngebut gitu. Jadi justru membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Kitanya bahaya gitu ya, tidak tersampaikan pesannya, lalu juga orang yang mendengarkan tidak memahami. Itu juga tidak bagus. Oke, ini untuk materi pronunciation. Saya akhiri terlebih dahulu, nanti kita bisa lanjutkan kalau ada pertanyaan dan diskusi. Saya akan kirimkan lagi tautan Zoom berikutnya. Terima kasih teman-teman. Stay tuned.